Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, yang dengannya kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada serial belajar tauhid. Dan sekarang kita memasuki pelajaran yang ke-18. Pelajaran yang ke-18 ini merupakan bagian kelima dari pengantar kajian tauhid, ya, sekaligus merupakan bagian pertama dari pembahasan bahaya syirik. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang keutamaan tauhid, dan sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang bahaya syirik, dan ini adalah bagian yang pertama. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, ya. Ini merupakan definisi ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibadah di sini meliputi doa, salat, nazar, kurban, ya, kemudian khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istighasah yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu atau keadaan-keadaan yang sangat genting dan lain sebagainya. Ya, ini diantara bentuk-bentuk dari ibadah. Kemudian ibadah ini seluruhnya, yang zahir dan yang batin, yang berupa perkataan maupun perbuatan, ya, seluruhnya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Seluruhnya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Ya, kepada siapapun juga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, ini yang kita ucapkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu, yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap rakaat dari salat kita. Nah, kita mengikrarkan bahwasannya ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana permintaan tolong kita juga hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menunjukkan dan mempersembahkan salah satu saja dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka inilah yang disebut sebagai kesyirikan. Ya, syirik itu memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesyirikan itu merupakan dosa yang paling berbahaya dan paling besar. Ya, tidak ada dosa yang paling besar dan paling membahayakan pelakunya, ya, dibandingkan dengan dosa syirik. Nah, kemudian wajib bagi setiap muslim untuk hidup di dunia ini dalam keadaan merasa khawatir jika melakukan sesuatu hal atau suatu dosa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wajib bagi kita khawatir, ya, terjatuh di dalam perbuatan yang memicu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, hal paling penting yang seseorang hamba itu wajib untuk merasa takut terhadapnya sehingga dia bersemangat untuk menjaga dirinya dan memaksa jiwanya untuk menjauhinya adalah kesyirikan. Yang paling kita khawatirkan, yang kita terjatuh kepadanya adalah kesyirikan, ya. Kita harus merasa takut dan khawatir terjatuh di dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Merasa takut untuk melakukan kesyirikan adalah sebuah tujuan yang agung yang wajib diwujudkan oleh setiap muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika mengabadikan doa dari Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat khalil atau kekasih dari kalangan anak manusia kecuali 2 orang saja. Yang pertama Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling mulia setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bersamaan dengan hal itu, ya, kita dapati teladan yang teramat agung dari beliau, bahwasanya beliau tidak merasa aman terjatuh di dalam kesyirikan. Karenanya beliau memohon perlindungan kepada Allah untuk dirinya dan juga untuk anak keturunannya. Perhatikan ya, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kesyirikan untuk dirinya dan anak keturunannya. Iya, ketika mengomentari ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, wa may ya'manul bala ba'da Ibrahim. Apakah ada orang yang pantas untuk merasa aman dari bala, dari musibah, yaitu dari fitnah kesyirikan setelah Ibrahim? Kalau Ibrahim saja merasa khawatir terjatuh di dalam kesyirikan, apakah pantas untuk selain Ibrahim itu merasa aman dari terjatuh di dalam kesyirikan? Maknanya tidak ada orang yang pantas merasa aman terjatuh di dalam kesyirikan, siapapun dia. Nah, termasuk para nabi sekalipun, apalagi kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan adalah dosa yang paling besar, ya, paling berbahaya, di mana kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat, dan dosa yang tidak bakal terampuni jika sampai terbawa mati. Ya, dosa syirik itu kalau dibawa mati, ya, meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syiriknya, ini tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Sebabnya adalah karena kesyirikan adalah bentuk menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikat dan puncak daripada kejelekan kesyirikan, menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Yang hal ini berarti menyamakan makhluk yang tidak sempurna dan tidak punya apa-apa dengan zat yang maha agung, ya, Robnya alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini puncak dari kejahatan, kezaliman dan dosa, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kesyirikan adalah sebuah dosa yang rasa takut kita terhadapnya harus lebih besar dibandingkan rasa takut kita terhadap apapun. Ya, kekhawatiran terbesar kita adalah khawatir untuk terjatuh di dalam kesyirikan. Kemudian berikut ini sedikit uraian tentang sebagian bahaya syirik, ya, sebagian dari bahaya syirik baik bagi individu maupun masyarakat, baik untuk kehidupan dunia mereka maupun kehidupan akhirat mereka. Di antara bahaya kesyirikan adalah yang pertama, menimbulkan rasa khawatir dan hilangnya rasa aman di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, tersesat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, dosa syirik akbar, syirik besar, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika meninggal dunia belum bertaubat darinya. Ya. Kemudian syirik akbar juga menyebabkan terhapusnya pahala seluruh amalan seorang hamba. Kemudian yang berikutnya, ya, pelaku syirik akbar, syirik besar itu pantas masuk ke dalam neraka dan diharamkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, pelaku syirik akbar kekal di dalam neraka, wa iyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, syirik adalah dosa paling jelek dan kezaliman paling besar. Kemudian berikutnya adalah syirik itu merusak fitrah manusia, ya, merusak fitrah manusia. Kemudian berikutnya, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, itu menghapuskan amalan yang tercemar dengannya, yang terkait dengannya. Kemudian yang berikutnya, Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, dari orang-orang musyrik.
Kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bahas sebagian dari kejelekan-kejelekan kesyirikan tersebut agar kita bisa menjaga diri ya dari kejelekan-kejelekan ini. Nah, yang pertama adalah bahwasanya kesyirikan itu menimbulkan rasa khawatir dan hilangnya jaminan keamanan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya. Ini surat sudah kita jelaskan maknanya pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, dan dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah kesyirikan, mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Ya, aman dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Maknanya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu merupakan syarat. Ya, tauhid merupakan syarat untuk mendapatkan jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Itu artinya kebalikannya, kesyirikan yang merupakan lawan daripada tauhid, ya, ini menyebabkan hilangnya jaminan keamanan di dunia dan akhirat, atau bakal menjerumuskan seseorang di dalam azab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Kemudian yang kedua, di antara bahaya daripada kesyirikan adalah bahwasannya orang yang berbuat syirik itu tersesat. Ya, tersesat dalam kehidupan dunianya dan juga dalam kehidupan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang mempersekutukan Allah, ya, siapa yang berbuat syirik terhadap Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang teramat jauh. Iya. Sebabnya karena seseorang itu ketika dia berbuat syirik, berarti dia telah keluar dari tujuan penciptaannya. Dia diciptakan kan tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya. Itu tujuan dia diciptakan. Maka ketika dia melakukan sebuah perbuatan dosa, ya, yang merupakan lawan dari tujuan penciptaannya, lawan daripada tauhid yaitu dosa syirik, itu artinya dia telah tersesat dari tujuan penciptaannya. Berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang teramat jauh. Iya. Ini makna tersesat di dunia dan di akhirat. Tersesat di akhirat maknanya adalah dia terjatuh di dalam azab Allah Subhanahu wa taala wa iyadzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga dari bahaya daripada syirik adalah bahwasannya syirik akbar atau syirik besar itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik besar itu tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika meninggal dunia belum bertaubat dari kesyirikannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau dosa syirik tersebut dibawa sampai mati. Maksudnya ketika dia meninggal dunia, dia belum bertaubat daripada dosa syiriknya, maka dosanya itu tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Iya. Adapun kalau dia sudah bertaubat dari dosa syiriknya, ya, meskipun itu syirik besar, maka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Naam, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya tanpa terkecuali, termasuk dosa syirik dan termasuk dosa syirik besar. Dengan syarat, ya, pelakunya itu harus bertaubat sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari bahaya kesyirikan adalah bahwasannya syirik akbar atau syirik besar itu menghapus seluruh pahala amalan.
dari pelaku kesyirikan. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka ini para nabi ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengkhabarkan kepada nabinya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walau asyraku, seandainya para nabi dan rasul itu berbuat syirik kepadaku, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka sungguh akan terhapus dari mereka ya seluruh amalan-amalan mereka. Batallah pahala seluruh amalan-amalan mereka. Ya. Ini bahaya daripada syirik besar, menghapuskan pahala seluruh amalan. Kenapa? Karena syirik besar itu membatalkan keislaman. Ya, syirik besar itu membatalkan keislaman dan mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ya, syirik besar itu menyebabkan seseorang menjadi kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apapun, ya, tidak menerima apapun, kebaikan apapun daripada orang-orang yang kafir. Karena syarat diterimanya sebuah amal ibadah adalah hanya bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, yaitu bahwasanya seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khashirin. Pasti ya akan terhapuslah seluruh amalan-amalanmu, batallah pahala dari amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kelak pada hari akhirat engkau bakal menjadi bagian daripada orang-orang yang merugi. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bahaya daripada kesyirikan. Ya, kita sudah membahas 4 di antaranya. Dan kesimpulan dari pelajaran kita kali ini adalah bahwasanya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Ya, kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar, kedzaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat. Nah, dan dosa yang tidak bakal terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika sampai terbawa mati. Ya, meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat darinya. Puncak dan inti kejelekan kesyirikan adalah bahwasanya kesyirikan itu merupakan bentuk penyamaan antara makhluk dengan Khalik, menyamakan antara Allah dengan para hamba, wa iyadzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam segala hal yang diridhoi dan dicintai olehnya. Nah, naktafi bihadzal qadar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.